PPT-nya belum. PPT-nya belum. Bisa lanjut penjelasan tanpa PPT, Bu? Oke. Siap, silakan, Bu. Baik. Bapak Ibu, sebenarnya kita sebagai guru itu adalah ujung tombak ya, ujung tombak apakah STEM ini dapat dilaksanakan atau tidak. Jadi saya backgroundnya adalah guru matematika dan beberapa kali mendapatkan penghargaan. Pengalaman terakhir saya adalah ketika memiliki pengalaman mengikuti program 1000 guru ke luar negeri yang dilaksanakan oleh Kemdikbud tahun 2019, dan di Korea itu ada contoh langsung yang saya lihat yang mungkin nanti bisa saya bawa ketika pulang dan sudah terapkan. Jadi Bapak Ibu, seperti saya sampaikan, saya mendapatkan informasi tentang STEM itu dari beberapa referensi, dan terakhir itu saya mendapatkannya dari Korea Selatan, dan STEM yang saya peroleh langsung itu dari instruktur dari KITEP. Jadi mungkin yang akan saya sampaikan semoga tidak salah, tetapi dari beberapa referensi inilah yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yang akan saya bagi berdasarkan pemahaman dan apa yang saya lakukan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kita sebagai guru ketika ingin menerapkan STEM itu seperti yang Bapak Dirjen sampaikan, itu tidak mudah. Jadi ada yang harus kita pelajari, kita pahami. Sejarah STEM kita tahu dari Amerika, dan apa yang diharapkan oleh pemerintah Amerika terhadap pendidikan di Amerika juga kita tahu. Jadi ada hubungannya tentang kekurangan sumber daya manusia dari output pendidikan seperti itu. Tetapi itu kita harus adopsi di Indonesia, bahwa sebenarnya apa yang bisa dapat kita terapkan di Indonesia seperti itu. Jadi perjalanannya panjang untuk memahami, tetapi dari kenapa tidak bisa bergerak? Tapi dari yang kenapa tutupnya tidak bisa bergerak ya? Baik, jadi dari referensi yang saya peroleh sebenarnya ada skala integrasi STEM, teman-teman sekalian, mulai dari low sampai high gitu. Jadi ketika dia hanya beberapa disiplin ilmu, itu berarti masih rendah, dan memang yang diharapkan adalah perpaduan antara semua yang diharapkan, yaitu STEM itu muncul dalam pembelajaran, itu yang diharapkan. Tetapi terlepas daripada itu, sebenarnya dari yang saya baca, mudahnya adalah kita berangkat dari apa yang keadaan sehari-hari, sebagaimana pemateri sebelumnya. Jadi di sini saya baca beberapa sumber, misalnya kondisi realnya adalah jembatan yang sebenarnya. Nah, di kelas guru itu mendesain miniatur jembatan di mana siswa memiliki pengalaman belajar untuk merancangnya. Jadi ada rancang itu berarti engineering, mungkin seperti itu singkatnya, apa yang ada di kehidupan nyata, kemudian kita bawa dalam kecil, dan siswa mempraktekkan sedemikian hingga diharapkan pengalaman belajar yang ada di kelas itu bisa mereka bawa untuk bisa memahami, dan mudah-mudahan pada saat di kehidupan sehari-hari mereka dapat menerapkannya. Mungkin itu sederhananya. Nah, di Korea itu ternyata banyak sekali yang sudah diterapkan, tapi mungkin yang ingin saya sampaikan adalah Korea negara yang maju, tetapi dalam pembelajaran STEM-nya itu tetap mengaitkan sejarah gitu, di mana ketika misalnya belajar tentang IPA, jadi bagaimana Archimedes misalnya, jadi siswa diajak untuk bagaimana belajar bagaimana Archimedes menemukan ilmu itu yang saya dapat di Korea. Kemudian teknologi yang mereka pakai juga diintegrasikan dalam pembelajaran. Kemudian juga mereka tidak melepaskan, misalnya di sini ada contoh binatang bangau yang langka, itu juga diperhatikan. Jadi bukan berarti sesuatu yang jauh dan tinggi seperti itu, tetapi bagaimana caranya guru menjadi
jembatan siswa antara masa depannya dan kekiniannya seperti itu. Dan yang saya pelajari di Korea Selatan adalah pembelajaran STEM itu memang harus dikelola oleh sekolah. Jadi karena siswa itu kan harus mengintegrasikan beberapa mata pelajaran. Jadi misalnya dibebankan siswa membuat proyek itu di akhir tahun gitu setelah mereka mengikuti ujian semester seperti itu. Jadi disilakan kepada dia untuk mau menggabungkan apa proyeknya seperti itu. Jadi mungkin ini bisa kita adopsi di sekolah. Kalau misalnya kita sebagai guru mapel dan kemudian merancang ini memang sangat susah, apalagi misalnya ingin berintegrasi dengan mengajak teman-teman dari mapel yang lain. Jadi kemarin yang saya lakukan adalah saya ingin siswa berlatih berpikir besar dengan misalnya kan kita bisa melihat bahwa ada namanya labirin, ada taman-taman yang sangat luar biasa besarnya. Nah, kemampuan berpikir besar itu saya pandang sangat penting untuk dimiliki oleh siswa. Nah, saya guru matematika, jadi saya bawa ini dalam pembelajaran transformasi geometri dan menggunakan coding logo di sini. Jadi siswa menggabungkan antara pola yang dia ingin buat, kemudian dia rancang menggunakan logo, menggunakan teknologi, kemudian, nah di sini menariknya kita melihat bahwa ketika siswa ingin mewujudkan, ini hanya 2 jam pelajaran, saya mencoba 2 jam pelajaran sampai tidak seperti itu. Jadi siswa terlibat dengan berbagai perhitungan, berbagai konversi, kemudian ketika misalnya siswa harus mewujudkan pola itu di kehidupan nyata itu memang luar biasa karena ternyata ada anak-anak yang tidak memahami bagaimana mengukur gitu. Jadi ini sangat menarik hanya menggunakan rafia kemudian dengan alat tempel seperti itu. Jadi mungkin ini ya jadi inspirasi teman-teman mulai dari apa yang ingin diwujudkan di kehidupan sehari-hari, kemudian kita buat desain pembelajarannya di kelas. Mungkin seperti itu dari saya. Mungkin itu Bu. Oke. Baik. Terima kasih banyak. Ibu Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sharing best practice-nya Bapak Ibu. Ya. Baik Ibu Bapak, 15 menit ke depan kita akan masuk ke sesi tanya jawab.